Dalam bab seni sosial, dalam bukunya Emotional Intelligence, Daniel Goleman menjelaskan bahwa hubungan sosial yang baik bukan hanya soal keramahan, tetapi juga bergantung pada kecerdasan emosional dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan memahami, merespons, dan memengaruhi emosi orang lain secara positif adalah inti dari seni sosial. Keterampilan berhubungan dengan orang lain merupakan kecakapan sosial yang mendukung keberhasilan dalam pergaulan dengan orang lain. Tidak dimilikinya kecakapan ini akan membawa pada ketidakcakapan dalam dunia sosial atau berulangnya bencana antar pribadi. Sesungguhnya, tidak dimilikinya keterampilan-keterampilan inilah yang menyebabkan orang-orang dengan otak paling encer pun dapat gagal dalam membina hubungan mereka, karena penampilan mereka angkuh, mengganggu, atau tak berperasaan. Kemampuan sosial ini memungkinkan seseorang menjalin hubungan, menggerakkan dan mengilhami orang-orang lain, membina kedekatan hubungan, meyakinkan dan memengaruhi, membuat orang-orang lain merasa nyaman. Tunjukkanlah emosi. Salah satu kunci kecakapan sosial adalah seberapa baik atau buruk seseorang mengungkapkan perasaannya sendiri. Para pakar menggunakan istilah tata krama tampilan untuk konsensus sosial mengenai perasaan-perasaan mana saja yang dapat diperlihatkan secara wajar pada saat yang tepat. Ada beberapa jenis tata krama tampilan dasar. Salah satunya adalah meminimalkan tampilan emosi, yaitu dengan menutupi ketidakenakan perasaan dengan memasang wajah tanpa perasaan. Aturan lainnya adalah melebih-lebihkan apa yang dirasakan seseorang dengan membesar-besarkan ungkapan emosi. Ini salah satu akal bulus anak berumur 6 tahun yang secara dramatis memasang wajah berkerut sedih dan bibir gemetaran sewaktu ia mengadu ke ibunya karena digoda kakaknya. Yang ketiga adalah mengganti satu perasaan dengan perasaan lain. Jenis ini merupakan budaya di banyak negara Asia yang menganut pandangan pantang mengatakan tidak dan sebagai gantinya memberi penghiburan yang positif. Bagaimana seseorang memainkan strategi-strategi ini dan tahu kapan menggunakannya merupakan faktor penting dalam kecerdasan emosional. Kita dididik untuk mempelajari tata krama tampilan ini pada usia amat muda, sebagian dengan perintah yang terus terang. Didikan dalam tata krama tampilan akan ditanamkan bila kita menyuruh seorang anak untuk berpura-pura tidak kecewa, melainkan tersenyum dan mengucapkan terima kasih ketika kakek memberi hadiah ulang tahun yang menyebalkan tetapi bermaksud baik. Namun, didikan dalam hal tata krama tampilan ini lebih sering dilakukan melalui contoh tindakan, yaitu anak-anak belajar berbuat sesuatu melalui apa yang dilihatnya dilakukan orang. Keterampilan mengungkapkan ekspresi dan penularan emosi. Kita mengirimkan isyarat-isyarat emosional dalam setiap perjumpaan, dan isyarat-isyarat itu memengaruhi orang-orang yang sedang bersama kita. Semakin terampil kita secara sosial, semakin baik kita mengendalikan sinyal yang kita kirimkan. Kecerdasan emosional mencakup penguasaan dalam menangani hubungan sosial. Populer dan menyenangkan adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang kita sukai, sebab kecakapan emosional mereka membuat kita merasa nyaman. Orang yang mampu menolong orang lain menenangkan perasaannya memiliki bekal sosial yang sangat berharga, dan merekalah yang dicari bila muncul kebutuhan emosi paling mendesak. Kita semua adalah bagian dari perkakas perubahan emosi dalam hubungan dengan orang lain, entah untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk. Peniruan perasaan sehari-hari biasanya berlangsung amat sangat tak kentara. Ulf Dimberg, seorang peneliti Swedia pada University of Uppsala, membuktikan bahwa apabila seseorang melihat wajah tersenyum atau marah, wajah orang itu menunjukkan suasana hati yang sama dengan yang dilihatnya melalui perubahan-perubahan kecil pada otot-otot wajah. Perubahan itu akan terlihat melalui sensor elektronik, tetapi biasanya tidak tampak oleh mata telanjang. Bila dua orang melakukan interaksi, arah perpindahan suasana hati adalah dari orang yang lebih kuat dalam mengungkapkan perasaannya menuju ke orang yang lebih pasif. Tetapi, beberapa orang amat rentan terhadap penularan perasaan. Kepekaan bawaan mereka membuat sistem saraf otonom lebih mudah dipicu. Kelabilan ini tampaknya membuat mereka lebih mudah terpengaruh, di mana iklan-iklan sentimental
membuat mereka menangis, sementara percakapan singkat dengan seseorang yang sedang bergembira dapat menyenangkan hati mereka. Kadar hubungan emosi yang dirasakan seseorang dalam suatu perjumpaan tercermin dari betapa rapinya koordinasi gerakan fisik yang terjadi ketika ia berbicara. Yang seorang mengangguk persis ketika yang satunya membahas suatu masalah, atau keduanya duduk di kursi pada waktu yang sama, atau yang satu membungkuk, begitu yang lain bergerak mundur. Sebagaimana ditemukan oleh Daniel Stern sewaktu mengamati sinkronisasi antara ibu-ibu yang setala dengan bayinya, kondisi timbal balik yang sama menjembatani gerakan-gerakan orang yang merasakan adanya hubungan emosi. Pendek kata, koordinasi suasana hati adalah inti hubungan versi dewasa penyetalan ibu dan bayinya. Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pergaulan menurut John Cacioppo, ahli sosiopsikologi di Ohio State University, adalah seberapa terampil orang menjalankan sinkronisasi emosi. Apabila mereka pintar menyesuaikan diri dengan suasana hati orang, atau dengan mudah dapat membawa orang lain berada di bawah pengaruh mereka, pada tingkat emosional pergaulan mereka akan lebih lancar. Ciri seorang pemimpin atau penampil yang berkarisma adalah kemampuan menggerakkan ribuan penonton dengan cara ini. Dengan cara yang sama, Cacioppo menunjukkan bahwa orang yang kurang pintar dalam menerima dan mengirimkan emosi mudah tertimpa kesulitan dalam hubungan mereka. Sebab seringkali orang merasa tidak nyaman berhadapan dengan mereka, sekalipun tidak dapat menjelaskan mengapa demikian. Dalam artian tertentu, menyetel nada emosional suatu interaksi merupakan tanda dominasi pada tingkat yang mendalam dan intim. Apabila menyangkut masalah perjumpaan pribadi, orang yang memiliki kemampuan ekspresi lebih kuat, lazimnya adalah orang yang emosinya mengalahkan emosi orang lain. Pasangan yang dominan berbicara lebih banyak, sementara pasangan yang subordinat lebih banyak mengawasi wajah pasangannya. Dengan cara yang sama, karisma seorang pembicara yang baik berhasil memengaruhi emosi pendengarnya. Itulah yang dimaksud dengan ia telah memegang mereka. Karisma emosional merupakan inti pengaruh. Jadi, bab seni sosial dalam buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman mengajarkan bahwa keberhasilan dalam hubungan, baik pribadi maupun profesional, bergantung pada kemampuan kita memahami dan mengelola emosi dalam konteks sosial. Kecerdasan sosial adalah bentuk kecerdasan emosional yang paling terlihat dalam keseharian, dan ia adalah fondasi dari kepemimpinan, cinta, kerjasama, dan komunitas. Untuk mendapatkan buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.